26 years since I came into this world. In another 26 they'll be calling me old. And life's but a moment, as my father once told. So care for your mother and don't you hurt a soul. But I was young and thought I knew it all. And you only learn when you stumble and fall. Now I'm sitting here alone in these four walls. Tears running down, time to make them Pengalaman call. pertama menggunakan Facebook. Saya punya Facebook dari tahun 2009 dan waktu itu Facebook saya itu yang main itu bukan saya tapi ayah saya sendiri buatin Facebook buat saya. Dia waktu itu pakai Facebook itu ya cuma buat update status aja gitu dan like-like postingan orang dan lihat-lihat postingan orang. Dia pakai dari tahun 2009 sampai tahun 2010 dan di tahun 2011 saya benar-benar resmi menggunakan Facebook saya sendiri. Saya menggunakan Facebook saya kala itu tuh buat update status, lihat-lihat postingan orang, foto-foto orang. Dulu tuh saya nggak bisa buat upload foto karena HP saya itu masih HP Cina. Lagi 2013 saya memiliki HP baru dan saya bisa upload foto. Saya waktu itu suka banget upload foto ke saya suka like postingan orang juga. Ya seiring berjalannya waktu saya bosan main Facebook, saya vakum sampai tahun 2016-17 kayaknya dan saya bermain kembali. Habis itu kala itu Facebook udah nggak sesama saya bermain pertama kali itu waktu main itu tahun 2018 main lagi udah sepi banget. Udah pada gitu pindah ke Instagram. Facebook itu kayak udah ketinggalan zaman gitu kalau bahasa orangnya ya, kalau bahasa sederhananya. Tapi saya tetap main. Itu saya kerjaannya sampai sekarang ini ya cuma like postingan orang, share postingan orang. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia Amelia dari Ilmu Komunikasi Paralel 1 semester 3. Jadi di sini pengalaman saya menggunakan Facebook itu dari zaman 2013 kalau nggak salah, dari zaman SMP. Jadi menggunakan Facebook ini untuk berkomunikasi dengan komunitas saya dan saya mengikuti komunitas saya itu pencinta anime. Biasanya orang-orang menyebutnya begitu. Nah, jadi di sini saya nggak cuman buat komunitas saja, tapi buat ngupload gambar atau memberi info. Oke teman-teman, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Murno Reka Farulozi. Pengalaman pertama saya menggunakan Facebook itu sekitar SD ya, tapi itu pas itu di warnet. Saya kaget gitu, teman saya dia ngituin cara apa itu Losaga gitu, keren banget dah pokoknya. Pertama kali main Facebook, kok dia udah punya, saya sendiri belum. Terus totonya orang tua udah punya Facebook. Jadi saya minjem itu akun orang tua saya dulu pertama. Itu menggunakan HP smartphone yang segede gini nih. Itu juga udah 4G sekitar tahun 2013. Dan akun pertama saya di Facebook itu sekitaran tahun 2014 sampai 2015. Itu saya masih SMP kelas 8. Dan itu seneng banget itu, invite dong. Dan itu juga kita bisa bermain di No Island, Criminal Case, bagi-bagi foto, bagi-bagi video. Pokoknya pas lagi jalan-jalan kita bisa bagi-bagiin lah. Kita lagi di mana gitu, bikin status apa gitu. Dulu kan masih pertama kali Facebooknya masih booming-boomingnya gitu. Sekarang tuh Facebook masih udah didominasi oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Dan sekarang Facebook itu udah keren banget, kayak video di Instagram dia udah ada videonya, jadi kita bisa di scroll itu udah ada videonya, video drama orang Cina tuh cakep banget itu. Pokoknya kita bisa melihat adegan dari orang luar negeri itu sangat menarik lah pokoknya untuk dijadikan drama. Dan selain itu di Facebook juga sudah terdapat marketplace, jadi kita bisa jualan di sana. Pengalaman saya pakai Facebook itu pada awal tahun 2014, tepatnya ketika saya masih kelas 1 SMP. Sih awalnya cuma karena iseng-iseng aja sih, ke akun Facebook bawa tren sama temen, terus bikin, ya udah bikin. Tujuannya sih buat kesenangan pribadi sama scroll status temen, bikin status yang berbentuk foto maupun video. Pengalaman saya saat menggunakan Facebook pertama adalah saya duduk di bangku sekolah menengah pertama sekarang tahun 2013. Teman saya mengajak saya untuk menggunakan Facebook. Katanya atau alasannya untuk dapat saling berkomunikasi. Sana banyak sekali fitur-fitur seperti update status. Di sana saya dapat mengetahui kabar-kabar teman saya, gimana, sedang ngapain melalui status-status yang mereka kirimkan. Mengirimkan untuk saling berkomunikasi dengan teman bermain saya. Halo, nama saya Siti Fatimah Ramawati. Mengenal Facebook itu di umur 12 tahun pas kelas 6 SD. Itu juga saya mulai membuat akun dan menggunakan Facebook. Dulu
saya nggak banyak dapet hal negatif dari Facebook karena mungkin zaman dulu teknologi sama pergaulan anak-anak remajanya beda sama sekarang. Saya menggunakan Facebook itu buat ngepost foto, bikin status-status alay zaman dulu. Tapi sejak masuk SMA saya nggak terlalu aktif sama Facebook. Dampak positif menggunakan Facebook. Positif dari Facebook itu sendiri itu banyak ya. Kita kadang bisa share-share postingan-postingan orang yang kadang tuh postingan dalamnya itu terdapat kayak ada orang hilang atau telah terkena bencana, dan informasi-informasi yang nggak kita ketahui dari TV, YouTube, Instagram itu kita bisa tahu dari Facebook itu. Juga sendiri ya, tujuan bermain Facebook itu ya buat cari-cari informasi, dan lagi kita bisa share postingan orang yang dagangannya sepi, bisa nanti dagangannya jadi rame, atau kita bisa share postingan kayak ada kucing sakit gitu di jalan, nanti ada orang yang lihat kayak pecinta kucing gitu, dia jadi mau bantu kucing itu. Orang yang ekonominya kurang bisa dibantu dari Facebook itu. Dampak positifnya bermain Facebook itu sendiri mendapatkan informasi yang nggak ada di misalnya kayak di Instagram atau di berita-berita lainnya, dapat relasi pertemanan yang banyak yang dari se-Indonesia bisa dapat pertemanan. Terus habis itu bisa membantu para ibu-ibu atau apa untuk memberikan gambaran bagaimana cara bekerjanya Facebook. Dampak positif dari Facebook itu sendiri, yang pertama kita bisa berjualan, kita bisa menyimpan video, foto, tulisan yang bisa dilihat nanti berapa tahun kemudian, karena di Facebook kita ada fitur pengingat, misalnya 2 tahun yang lalu kita lagi ngapain, 3 tahun yang lalu kita ngapain, 4 tahun yang lalu kita ngapain. Jadi tuh kita punya dokumentasi di sana. Dampak positifnya sih pasti banyak ya, tapi kalau buat pengalaman gue pribadi sih lebih banyak temen di Facebook, udah gitu tahu berita terkini yang ada di luaran gitu. Sebelum kenal Facebook sih yang nggak tahu berita-berita terkini. Dampak positif saya ketika bermain Facebook adalah dapat menemukan barang-barang yang diinginkan dengan fitur marketplace yang disediakan oleh Facebook. Banyak sekali barang-barang yang diinginkan dan mudah sekali didapatkan. Itu mendapatkannya dengan menghubungi si penjual atau dapat bertemu langsung dengan si penjual. Yang kedua, dengan Facebook menyediakan kenangan-kenangan yang telah lama mungkin kita lupakan, Facebook dapat melihatnya kembali, itu foto atau video yang pernah dikirim melalui Facebook. Yang ketiga adalah dengan adanya Facebook mungkin dapat ditemukannya berita-berita terkini yang baru saja terjadi ataupun yang telah lama terjadi. Facebook menyediakannya. Hal positifnya adalah bisa nyari teman-teman lama yang udah jauh, saudara yang jauh yang udah nggak ada kontaknya, karena nyari kontak tuh lebih susah daripada nyari sosial medianya. Kita bisa dengan mudah nyari mereka di Facebook. Terus kita bisa memberikan dan menerima informasi dari orang lain, memberikan informasi kepada orang lain. Kita juga bisa menerima informasi itu dari orang lain. Hal positif lainnya adalah marketplace. Facebook punya marketplace untuk mempermudah orang untuk berjualan dan mempermudah online shop lainnya memperluas jualannya. Dampak negatif menggunakan Facebook. Negatifnya sendiri itu banyak banget ya. Ada sarkasme, ada sara, bullying, hoax juga. Itu tuh banyak banget berlewatan di Facebook itu. Gak cuma 1, 2 tapi banyak banget. Kadang juga ada penipuan di sana. Makanya kita sebagai pengguna harus hati-hati dan cerdas juga dalam menggunakan Facebook itu sendiri. Kalau menurut saya sehat atau enggak ya Facebook digunakan itu untuk orang itu sendiri, digunakan untuk apa dan siapa yang menggunakan. Ibarat pisau, dia digunakan untuk memasak. Pisau itu dapat dikatakan positif, tapi jika pisau itu digunakan untuk menodong orang, itu bisa dikategorikan ke dalam hal yang negatif. Dampak negatifnya itu bisa ya, zaman sekarang apalagi kayak banyak hoax, jadi kayak banyak makan hoax gitu, jadi terus banyak yang tertipu kayak penipuan belanja lah. Ayah saya pernah kena penipuan kayak jual beli barang atau apa seperti online shop gitu, tapi melalui Facebook. Di situ Dampak negatif dari Facebook itu tergantung kitanya ya. Misalkan kita jangan terlalu percaya pada Facebook ya. Kadang-kadang ada orang yang kita tidak kenal, langsung kita kenal aja. Kadang-kadang tuh orang tuh kita kan belum tahu sifat orang. Di dunia maya tuh orang kadang berbeda. Kadang dia baik di dunia maya, aslinya mah jelek. Padahal dia tulisan emotnya ketawa, padahal dia lagi marah. Kayak gitulah pokoknya. Kita jangan mudah percaya dengan Facebook. Apalagi kita jualan tuh, misalkan jangan suka bohongin orang ya. Sekali bohong itu bisa dicap sebagai pembohong.
Dan kita saat membeli barang di Facebook kadang-kadang kita ditipu, misalkan lokasinya bukan sesuai koordinasinya atau bisa dibilang alamat palsu lah pokoknya. Dampak negatifnya kalau di pertama tuh, kalau di Facebook banyak tersebar hoax, udah gitu banyak penipuan. Lewat grup-grup penjualan kayak gitu banyak banget sih penipuan. Terus jadi buat media penyebar kebencian gitu. Kayak suka nyindir-nyindir di Facebook, yang tersindir, yang nyindir satu orang, yang kena sakit hati tuh banyak kayak gitu. Dampak negatif Facebook mungkin yang pertama adalah kurangnya penyaringan di pencarian, karena dapat menimbulkan pencarian yang sangat tidak bagus, seperti mudahnya mengakses pornografi. Lalu tindakan-tindakan kriminal juga dapat ditemukan di sebuah Facebook. Lalu yang kedua, ada informasi palsu seperti berita-berita hoax yang tersebar di Facebook. Nah, Facebook banyak sekali berita-berita hoax dan informasi palsu jika kita tidak menyaringnya. Aja dampak negatif. Hal negatif dari Facebook itu penipuan. Sering ada orang yang menggunakan Facebook tapi menggunakan foto profil orang lain, ngepost foto orang lain. Kalau menurut saya itu udah termasuk penipuan, karena orang yang dia post fotonya, dia gunain foto profilnya itu belum tentu punya Facebook gitu, menggunakan Facebook. Tapi kebanyakan orang itu nggak menggunakan Facebook, dia nggak tahu apa-apa. Terus hal negatif lainnya adalah bully. Facebook tuh sering digunakan orang buat ngebully orang lain, buat nyindirin orang lain gitu. Kayak ngasih komentar-komentar jahat di kolom komentar post foto orang lain, di status-status orang lain, atau nyindir dengan gampang gitu, bikin status dan nge-tag orang itu. Terus hal negatif lainnya adalah kasus sendiri yang live di Facebook. Itu sebenarnya kan kayak bikin trauma juga, bikin apa ya, karena yang gunain Facebook tuh gak semuanya berumur 18 tahun ke atas, 20 tahun ke atas. Ada juga yang 13 tahun, 14 tahun, 12 tahun bahkan. Dan itu bisa jadi trauma buat mereka gitu, karena pas ngeliat berita, ini kan orang yang saya lihat gitu pas di Facebook, dia nge-live dan bunuh diri. Dan saya nggak bisa bantu apa-apa gitu, karena saya nggak kenal dia dan saya nggak ada di sekitar dia gitu. Kesimpulan, apakah Facebook baik digunakan atau tidak untuk kesenjangan Jadi masyarakat? menurut saya ya tergantung yang pakai itu untuk apa dan siapa yang makainya gitu. Kalau Facebook digunakan untuk share-share postingan kebaikan, ya kayak tadi yang saya sebutkan, itu nggak apa-apa, itu namanya hal positif. Tapi kalau misalkan digunakan untuk hoax, penipuan, dan bullying, ya Facebook jadi nggak sehat. Mungkin kalau zaman sekarang kayaknya kurang sehat gitu, karena kayak apa ya, kayak toxic gitulah kalau misalnya Facebook itu dibanding kayak sama aja. Facebook itu kayak Instagram gitu, toksik orang-orangnya, jadi kayak kurang sehat aja gitu buat orang-orang. Menurut saya sih gitu. Jadi kesimpulan dari penggunaan Facebook adalah bijaklah menggunakan sosial media untuk kepentingan dan kemaslahatan warga Indonesia. Menurut gue itu mah tergantung si penggunanya aja sih. Kalau misalkan dia pakainya buat hal-hal positif sih layak dan sehat-sehat aja. Menurut saya Facebook itu sehat dan baik untuk digunakan, tetapi balik lagi kepada penggunanya. Jika penggunanya menggunakannya secara tidak baik, Facebook juga akan menjadi hal yang tidak baik. Contohnya, jika Facebook digunakan untuk penipuan ataupun pencarian hal-hal untuk yang negatif seperti pornografi atau tindakan-tindakan negatif lainnya, Facebook juga akan jadi negatif. Dan jika penggunanya menggunakannya untuk hal-hal positif seperti berjualan, menyimpan kenangan-kenangan sebelumnya, atau untuk mengobrol dengan teman-teman lamanya, Facebook juga akan menjadi hal yang positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, hal-hal positif, hal negatif